Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita haturkan pembacaan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bertemu dengan channel kami dengan pembahasan bagaimana cara setan menghilangkan iman pada waktu sakaratul maut. Diceritakan dalam sebuah hadis, sesungguhnya setan yang dilaknat oleh Allah mendatangi dan duduk di atas kepala seorang hamba yang sedang menghadapi sakaratul maut, dan berkatalah setan kepadanya, tinggalkanlah agama ini dan katakanlah Tuhan ada dua, agar engkau selamat dari kepayahan. Ketika itu ada kekhawatiran dan ketakutan yang sangat besar. Oleh karena itu, tetaplah dirimu agar selalu menangis dan tawaduk kepada Allah, dan bangun pada tengah malam dengan memperbanyak zikir, sholat, agar selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Abu Hanifah pernah ditanya, apakah dosa yang paling dikhawatirkan dapat menghilangkan iman? Beliau menjawab, meninggalkan syukur atas iman, meninggalkan takut mati, dan berbuat zalim terhadap sesama. Maka orang yang dalam hatinya ada sifat tersebut, biasanya ia keluar dari dunia sebagai orang kafir, kecuali orang-orang yang mendapat keberuntungan. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, hal yang paling berat dirasakan mayit adalah rasa haus dan terbakarnya hati. Pada waktu itu setan mempunyai kesempatan untuk menghilangkan keimanan orang mukmin, karena sangat hausnya pada waktu iblis datang padanya dengan membawa tempat air radu es dan menggerak-gerakkan. Maka berkatalah orang mukmin, berilah aku air. Dia tidak tahu bahwa itu adalah setan. Maka setan berkata, katakanlah tidak ada yang menciptakan alam, maka engkau akan kuberi air. Jika orang itu beruntung, maka dia tidak menjawab. Kemudian setan datang pada telapak kakinya dan menggerak-gerakkan tempat air tersebut. Orang mukmin itu berkata, katakanlah Rasulullah pembohong, maka engkau akan kuberi air. Jika orang itu celaka, dia menurutinya karena tidak sabar dalam kehausan, dan dia akan keluar dari dunia sebagai orang kafir. Semoga Allah melindungi kita dari hal-hal tersebut. Dan jika orang itu beruntung, maka dia menolak permintaan setan, dia mematikan akibatnya. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana telah diceritakan kisah Abu Zakaria Az-Zahid, ketika menghadapi kematian, sahabatnya datang waktu dia sedang menghadapi sakaratul maut dan mengajarinya kalimah thayyibah, yaitu lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi dia memalingkan wajahnya dan tidak mau mengucapkannya. Maka diulanginya untuk yang kedua kali, tetapi dia tetap memalingkan wajahnya dan tidak mengucapkan. Diulanginya 3 kali dan Abu Zakaria berkata, aku tidak akan mengucapkannya. Maka dia pun pingsan di depan teman-temannya setelah Abu Zakaria sadar dari pingsannya yang sesaat dan merasa ringan. Dia membuka matanya seraya berkata pada mereka, apakah engkau mengatakan sesuatu kepadaku? Mereka berkata, ya, kami mengajarkanmu syahadat 3 kali. Dan engkau berpaling 2 kali, dan engkau berkata pada saat yang ketiga, aku tidak akan mengucapkan.
Lalu Abu Zakaria menjawab, aku didatangi setan yang membawa tempat air dan duduk di kananku sambil menggerak-gerakkan tempat air tersebut. Dan dia berkata kepadaku, apakah engkau membutuhkan air? Aku berkata, ya. Dia berkata lagi, katakanlah Isa adalah anak Allah, maka aku berpaling darinya. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syaitan mendatangi pada kakiku dan berkata kepadaku seperti tadi, dan untuk ketiga kalinya dia berkata, katakanlah tidak ada Tuhan. Aku pun berkata, aku tidak akan mengucapkannya. Maka iblis membanting tempat air tersebut dan berlari menjauh. Aku menolak ajakan iblis, bukan menolakmu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, diriwayatkan dalam Mansur bin Anwar, ia berkata, ketika telah dekat kematian seseorang, maka keadaannya dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, harta untuk ahli warisnya. Kedua, roh untuk malaikat maut. Ketiga, daging untuk cacing tanah. Keempat, tulang untuk tanah. Dan kelima, kebaikannya untuk para musuh dan jin yang akan menghilangkan keimanannya. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, lalu Mansur bin Anwar berkata lagi, jika ahli waris pergi membawa harta, malaikat maut pergi membawa ruh, cacing tanah pergi membawa daging, dan musuh membawa kebaikan, itu boleh saja, tapi jangan sampai setan membawa iman, memisahkan dari agama Islam. Karena pisahnya ruh dari jasadnya itu bukanlah pisah dengan Tuhan, dan tidak ada yang tahu setelah itu. Maka rugilah orang-orang yang kehilangan keimanannya. Maka oleh sebab itu kita memperbanyak zikir, sholawat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita ditetapkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin cukup di sini pembahasan kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua kelak di dunia, khususnya di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiran, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.